Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang analisis rasio keuangan. Namun sebelum saya memulai menyajikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yeni Manurung dengan NIM 212102025. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas analisis rasio keuangan perusahaan Petrosea. Di sini saya menganalisis laporan keuangan pada perusahaan Petrosea periode 2019 dan 2020. Nah, ada beberapa rasio yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan. Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dibagi menjadi dua. Yang pertama rasio lancar dan yang kedua rasio cepat. Nah, di sini kita akan menghitung rasio likuiditas periode 2019 pada perusahaan Petrosea. Yang pertama, rasio lancar. Adapun rumusnya adalah aset lancar dibagi kewajiban lancar. $222.064 dibagi $146.337. Hasilnya adalah 1,51%. Yang kedua, rasio cepat. Adapun rumusnya aset lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. $222.064 dikurang $6.578 dibagi $146.337. Hasilnya adalah 1,47%. Nah, pada tahun 2020, rasio lancar sebesar 1,63% dan rasio cepat sebesar 1,60%. Dapat kita analisis bahwa rasio lancar mengalami kenaikan sebesar 0,1%, di mana hal tersebut menunjukkan kinerja perusahaan semakin optimal dalam melunasi utang jangka pendek perusahaan. Kemudian rasio cepat mengalami kenaikan sebesar 0,2%, yang di mana hal tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang sudah optimal dan lebih cepat daripada tahun sebelumnya. Yang kedua adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya dengan efisien. Nah, rasio aktivitas ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pemutaran kas. Rumusnya penjualan dibagi rata-rata kas. $476.441 dibagi $109.063. Hasilnya adalah 4,36 kali. Yang kedua, pemutaran piutang usaha. Adapun rumusnya adalah penjualan dibagi rata-rata piutang. $476.441 dibagi $90.845. Hasilnya adalah 5,28 kali. Yang ketiga, perputaran aset tetap. Rumusnya adalah penjualan dibagi rata-rata aset tetap. $476.441 dibagi $318.327. Hasilnya adalah 1,49 kali. Yang terakhir adalah perputaran total aset. Rumusnya penjualan dibagi rata-rata total aset. $476.441 dibagi $540.366. Hasilnya adalah 0,88 kali. Nah, pada tahun 2020 dapat kita lihat bahwa pemutaran kasnya sebesar 3,12 kali. Kemudian perputaran piutang usaha sebesar 3,75 kali. Kemudian perputaran aset tetap sebesar 1,07 kali. Dan yang terakhir perputaran total aset sebesar 0,63 kali. Dapat kita analisis bahwa perputaran kas pada tahun 2019 pada perusahaan Petrosea sebanyak 4,3 kali. Kemudian pada periode berikutnya di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 3,1 kali. Yang dimana hal ini menunjukkan bahwa kas pada perusahaan Petrosea tidak berputar dengan baik, alias kas perusahaan semakin sulit kembali ke perusahaan, dikarenakan perusahaan tidak dapat mengelola kas dengan baik, sehingga hal ini berpotensi mengganggu kegiatan operasional perusahaan.
Pada dasarnya, terjadi peningkatan ataupun penurunan terhadap perputaran kas dikarenakan adanya perubahan terhadap masing-masing komponen pendapatan rata-rata kas pada laporan keuangan. Kedua, perputaran piutang. Dapat kita lihat bahwa perputaran piutang mengalami penurunan sebesar 1,53 kali, dari tahun-tahun sebelumnya 5,28 kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tidak optimal, dikarenakan perusahaan tidak dapat mengelola piutang dengan baik, di mana nilai piutang dalam perusahaan semakin berkurang dari 105.711 dolar menjadi 75.980 dolar. Yang ketiga, perputaran aset tetap. Perputaran aset tetap mengalami penurunan, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang optimal, dikarenakan perusahaan tidak dapat mengelola aset tetap dengan baik, di mana nilai aset tetap dalam perusahaan semakin berkurang dari 328.980 dolar menjadi 307.674 dolar. Yang keempat adalah perputaran total aset. Dapat kita lihat bahwa perputaran total aset mengalami penurunan sebesar 0,25 kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tidak optimal, karena perusahaan tidak dapat mengelola total aset dengan baik. Analisis yang ketiga adalah analisis rasio solvabilitas. Analisis rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Rasio solvabilitas dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah total utang terhadap ekuitas. Rumusnya total kewajiban dibagi ekuitas. Yang pertama kita hitung adalah periode 2019. 338.481 dolar dibagi 212.563 dolar. Hasilnya adalah 1,59%. Yang kedua, total utang terhadap aset. Rumusnya total kewajiban dibagi total aset. 338.481 dolar dibagi 551.044 dolar. Hasilnya adalah 0,61%. Yang ketiga, kelipatan bunga dihasilkan. Rumusnya adalah laba sebelum pajak ditambah beban bunga dibagi beban bunga. 40.581 dolar ditambah 13.752 dibagi 13.752. Hasilnya adalah 3,95%. Nah, pada periode 2020, total utang sebesar 1,28% dan total utang terhadap aset sebesar 0,56%. Kemudian kelipatan bunga dihasilkan sebesar 4,65%. Kemudian dapat kita analisis bahwa yang pertama rasio total utang terhadap ekuitas mengalami penurunan sebesar 0,31, yang dimana hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah kewajiban, yang menunjukkan bahwa semakin mudah perusahaan melunasi utang dan menurunkan risiko perusahaan. Yang kedua, rasio total utang terhadap aset. Dapat kita lihat bahwa rasio total utang terhadap aset mengalami penurunan sebesar 0,05%, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah kewajiban sebesar 40.233 dolar, yang menunjukkan semakin mudah perusahaan melunasi utangnya. Yang ketiga, rasio kelipatan bunga dihasilkan. Dapat kita lihat bahwa rasio kelipatan bunga mengalami kenaikan sebesar 0,7%, di mana ini menunjukkan semakin besar kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga. Analisis yang keempat adalah analisis rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas. Rasio profitabilitas dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tingkat pengembalian aset. Rumusnya laba bersih dibagi total aset. Adapun tingkat pengembalian aset tahun 2019 adalah 31.324 dolar dibagi 551.044 dolar. Hasilnya adalah 0,05%. Yang kedua adalah net profit margin. Rumusnya adalah laba bersih dibagi penjualan ataupun pendapatan. Sebesar 31.324 dolar dibagi 476.441 dolar. Hasilnya adalah 0,6%. Nah, pada periode 2020, tingkat pengembalian aset sebesar 0,06% dan net profit margin sebesar 0,09%.
Dapat kita analisis bahwa rasio tingkat pengembalian aset mengalami kenaikan 0,01%, di mana menunjukkan kinerja perusahaan baik karena kemampuan dalam menghasilkan profit semakin baik. Yang kedua, rasio margin laba bersih mengalami kenaikan sebesar 0,03%, menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik dalam menghasilkan profit. Adapun kesimpulan analisis rasio keuangan pada perusahaan Petrosea adalah analisis keuangan sangat penting untuk diterapkan dalam sistem suatu perusahaan, karena dengan menggunakan analisis keuangan, perusahaan dapat mengetahui keuntungan dan kerugian perusahaan dalam satu periode. Nah, yang pertama, analisis rasio likuiditas tahun 2019 hingga tahun 2020 menunjukkan bahwa kondisi perusahaan Petrosea dalam keadaan liquid, yang dimana artinya perusahaan dapat memenuhi utang lancarnya menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, rasio aktivitas pada perusahaan Petrosea menunjukkan nilai rasio yang belum cukup baik, dikarenakan terjadinya penurunan dari tahun ke tahun dan perusahaan belum mampu memanfaatkan aktiva secara maksimal. Yang ketiga adalah rasio solvabilitas. Dapat kita lihat bahwa rasio solvabilitas terlihat secara keseluruhan mengalami peningkatan, dan ini menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam menjamin utang-utangnya dinilai cukup baik. Yang keempat ataupun yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Dapat kita lihat bahwa rasio profitabilitas pada perusahaan Petrosi setiap tahun mengalami kenaikan, yang dimana ini menunjukkan perusahaan ini sudah maksimal dalam memperoleh laba. Saran untuk perusahaan Petrosi sebaiknya mempertahankan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutang lancarnya dengan aktiva lancar agar tetap liquid untuk tahun-tahun selanjutnya. Kemudian, perusahaan Petrosi sebaiknya memperbaiki dan meningkatkan kinerja rasio aktivitas agar kedepannya perusahaan lebih baik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan pada banyak orang khususnya. Terima kasih.